Praktikum daya dan faktor daya. Perkenalan alat multimeter untuk mengukur experimental transformer menjadi tegangan supply, ampermeter untuk mengukur arus yang mengalir, wattmeter digunakan untuk mengukur daya yang masuk, lalu Cosby untuk mengetahui tegangan leading atau lagging dan nilai Cosby-nya, lalu pada voltmeter untuk mengukur tegangan yang masuk, tegangan AC, terus frekuensi meter untuk mengetahui frekuensi pada rangkaian, motor kapasitor digunakan untuk pengujian pada praktikum, terutama pada faktor daya, lalu tensiometer untuk mengukur kecepatan motor kapasitor. Langsung saja kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu rangkaian percobaan. Pada rangkaian percobaan, merangkai alat dari experimental transformer ke ampermeter, lalu menghubungkan ampermeter dengan wattmeter secara seri sesuai dengan modul, lalu menghubungkan wattmeter ke Cosby-meter sesuai dengan modul, lalu menghubungkan Cosby-meter dengan voltmeter terhadap frekuensi meter secara paralel, lalu menghubungkan voltmeter dengan frekuensi meter secara paralel, lalu menghubungkan frekuensi meter dengan motor kapasitor. Setelah selesai merangkai, mengecek setiap komponen alat sesuai atau tidak, lalu usahakan setiap konduktor tidak saling bersentuhan, dan mengecek setiap penghubungannya baik atau tidak, dan usahakan setiap praktikum faktor daya untuk menggunakan sandal sesuai standar SOP, dan mengecek motor kapasitor. Percobaan daya faktor daya. Pada daya faktor daya memiliki 3 percobaan, yaitu percobaan pada 1 kapasitor, percobaan 2 kapasitor, dan percobaan tanpa kapasitor. Pada video yang ditampilkan ini adalah pengecekan setiap peralatan. Pertama itu tadi menghidupkan experimental transformer, lalu mengukurnya pada potentiometernya, lalu mengecek ampermeter, mengecek wattmeter, mengecek Cosby-meter, apakah mereka bergerak, lalu mengecek voltmeter apakah tegangannya ada yang masuk, dan juga mengecek frekuensi, berapa nilai pada frekuensi peralatannya, lalu mengecek motor kapasitor dan tensiometer pada motor yang bergerak. Kita masuk saja ke sesi berikutnya, yaitu percobaan pada 2 kapasitor. Diharapkan setiap praktikan untuk melihat sesuai dengan modul, yaitu menghubungkan Z1 dengan CA, lalu menghubungkan CA dengan CB, lalu setelah itu menghubungkan Z2 dengan CA, lalu kapasitor A dengan kapasitor B menjadi 2 kapasitor. Menghubungkan CA dan CB, begitu juga pada Z2.
Setelah dua kapasitor tersebut terhubung, maka kita masuk ke sisi percobaan pada peralatan dua kapasitor. Diharapkan setiap mahasiswa untuk mencatat, menghidupkan transformator, lalu mengukur tegangan yang masuk, seberapa besar tegangan yang masuk. Diharapkan setiap mahasiswa sudah mengetahui untuk menghitung pada peralatan analog. Lalu pada penggunaan tensiometer, pakailah nilai pada percobaan terakhir. Jadi ketika ada nilai yang muncul 131 pada munculan pertama, terus keduanya 132, pakailah yang 132. Setiap mahasiswa dipantau untuk mengetahui bahwa perbedaan dari tegangan yang masuk dengan tegangan yang keluar apakah sesuai, dan juga perbandingan dari setiap tegangan. Ketika tegangan dinaikkan, apa yang terjadi? Setiap mahasiswa dimohon untuk melihat setiap komponen peralatan, apakah semua sudah sesuai dengan standar atau belum. Untuk pertanyaan pada logbook di kapasitor 2, kenapa pada kenaikan tegangan terjadinya perubahan frekuensi? Apakah hal tersebut sesuai dengan teori atau tidak?
Lalu kita masuk percobaan kedua dengan satu kapasitor. Diharapkan setiap mahasiswa untuk melihat modul. Kita copot antara kapasitor A dan kapasitor B di Z1 dan Z2 sesuai dengan modul. Diharapkan setiap perubahan percobaan untuk alat diusahakan mati, kondisi tegangan sama dengan 0. Pada pengujian dengan satu kapasitor, diharapkan setiap mahasiswa untuk memperhatikan setiap sesi praktikum dan untuk mencatat nilai di setiap komponen peralatan. Pada setiap sesi praktikum, bila tidak memahami, dapat bertanya ke PJ praktikum daya faktor daya. Pertanyaan pada percobaan kapasitor. Pada percobaan satu kapasitor, apakah perbedaan dari frekuensi dua kapasitor dengan satu kapasitor dan mengapa? Dan apakah tegangan dapat mempengaruhi nilai dari Kospi pada percobaan satu kapasitor? Dan pertanyaan terakhir pada percobaan satu kapasitor, apakah perubahan dari tegangan dapat mempengaruhi nilai dari kecepatan motor? Dan bila mempengaruhi, apa penyebabnya?
Lalu kita masuk kepada percobaan terakhir, percobaan tanpa kapasitor. Diharapkan setiap peralatan itu mati, tegangannya sama dengan 0. Dan untuk rangkaian pada motor kapasitor diharapkan praktikan untuk melihat kembali modul laporan. Pada percobaan tanpa kapasitor, apa yang mempengaruhi pada rangkaian atas perubahannya penggunaan kapasitor? Pada pengujian tanpa kapasitor itu sama dengan pengujian yang lainnya. Menonton video ini sampai habis dan mencatat setiap data yang muncul di video. Pada pengujian tanpa kapasitor, motor kapasitor tidak bergerak. Pertanyaannya, kenapa motor kapasitor tidak bergerak? Dan pada percobaan kedua, kapasitor tidak berputar. Kenapa hal ini terjadi? Dan pertanyaan berikutnya untuk logbook. Apa yang mempengaruhi tegangan terhadap daya pada pengujian tanpa kapasitor? Dan apa hubungan antara motor kapasitor terhadap Kospi? Pada percobaan daya faktor daya, diharapkan setiap mahasiswa dapat mengerti mulai dari merangkai, kinerja alat, prinsip kerja alat, membaca alat, dan juga mengetahui data hasil pada alat. Harapannya mahasiswa dapat menggunakan
praktikum daya faktor daya ini untuk praktikum selanjutnya. Untuk pertanyaan yang lebih jelas dapat ditanyakan ke asisten daya faktor daya, dan untuk data yang kurang jelas dapat diminta ke asisten daya faktor daya. Sekian dari penampilan video dari kami. Kami mengucapkan terima kasih telah menonton video sampai akhir.